Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Haji William Sarana Masih dengan NPM 1911030. Yang kedua, Yohanes Condoka dengan NPM 1911038. Dan yang terakhir, Novia Iqwa dengan NPM 1911069. Di sini kami akan membawa materi tentang bab 8, yaitu mengenai perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Nah, kita masuk dalam materinya. Nah, perhitungan biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi membebankan seluruh biaya produksi ke produk. Dengan metode ini, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap termasuk dalam biaya persediaan. Sedangkan dalam perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya produksi tetap dan overhead. Overhead tetap adalah biaya dari kapasitas atau biaya untuk bertahan dalam bisnis. Dengan perhitungan biaya variabel, overhead tetap dipandang sebagai berakhirnya manfaat pada periode tersebut dan dibebankan kepada pendapatan dari periode tersebut. Jadi, perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi terletak pada perlakuan terhadap suatu biaya khusus, yaitu overhead pabrik tetap. Yang berikut cara dalam perhitungan biaya absorpsi. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka biaya produksi dengan perhitungan biaya absorpsi sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel ditambah overhead tetap. Nah, sedangkan cara dalam perhitungan biaya variabel, biaya produk hanya terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka biaya produksi dengan perhitungan biaya variabel sama dengan bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Materi yang berikutnya, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba yang sudah ditampilkan dalam sebuah tabel. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba absorpsi lebih besar dari laba variabel. Yang kedua, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba absorpsi lebih kecil dari laba variabel. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi sama dengan laba variabel. Untuk materi berikutnya nanti rekan saya atau teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya, laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam penyusunan laporan laba rugi segmen karena berikut informasi yang bermanfaat mengenai beban variabel dan beban tetap. Suatu segmen adalah submit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kerja.
Penyusunan laporan kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu beban tetap langsung dan beban tetap bersama. Nah, beban tetap langsung ini adalah tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban yang dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Sedangkan beban tetap bersama adalah beban tetap bersama yang dibebankan oleh suatu atau lebih segmen. Beban tetap bersama akan tetap ada bahan jika salah satu segmen dihapuskan. Materi berikutnya, penyusunan laporan laba rugi segmen. Di sini terdapat salah satu contoh kasus mengenai Audiotronic Inc. memproduksi pemutar MP3 dan pemutar DVD dalam satu pabrik. Informasi berikut diberikan untuk tahun depan. Nah, di mana penjualan pemutar MP3 sebesar $400, sedangkan pemutar DVD sebesar $290. Sedangkan totalnya yaitu $690. Berikutnya, beban pokok penjualan variabel. Untuk pemutar MP3 kurang dari $200, sedangkan pemutar DVD kurang dari $150, maka totalnya kurang dari $350. Berikutnya, beban penjualan variabel. Untuk pemutar MP3 kurang dari $20.000, sedangkan pemutar DVD-nya kurang dari $14.500, maka totalnya adalah kurang dari $34.500. Untuk komisi penjualan sebesar 5% dibayarkan kepada setiap lini produk. Beban penjualan dan administrasi setiap langsung diberikan sebesar $10.000 untuk lini MP3 dan $15.000 untuk lini DVD. Overhead tetap bersama diperkirakan sebesar $1 juta. Beban penjualan dan administrasi bersama diperkirakan sebesar $20.000. Diminta susunlah laporan laba rugi segmen Audiotronic Inc. untuk tahun depan dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Maka dari contoh kasus di atas, kita dapat membuat penyusunan laporan laba rugi segmen untuk periode yang akan datang. Nah, penjualan untuk pemutaran MP3 sebesar $400, sedangkan pemutaran DVD sebesar $290, maka total $690. Untuk beban pokok penjualan variabel, pemutaran MP3 kurang dari $200, sedangkan pemutar DVD kurang dari $150, maka totalnya kurang dari $350. Sedangkan beban penjualan variabel untuk pemutaran MP3 kurang dari $20.000, sedangkan pemutar DVD kurang dari $14.500, maka totalnya $34.500. Margin kontribusi untuk pemutaran MP3 sebesar $180.000, sedangkan pemutaran DVD-nya sebesar $125.500, maka totalnya $305.500. Jika dikurangi beban tetap langsung, maka overhead tetap langsung untuk pemutaran MP3 kurang dari $30.000, sedangkan pemutar DVD kurang dari $20.000, maka totalnya kurang dari $50.000. Untuk penjualan dan administrasi langsung untuk pemutaran MP3 kurang dari $10.000, sedangkan pemutaran DVD
kurang dari 15.000 dolar, maka totalnya kurang dari 25.000 dolar. Maka total dari margin segmen untuk pemutaran MP3 sebesar 140.000 dolar, sedangkan pemutaran DVD sebesar 90.500 dolar, maka totalnya adalah sebesar 230.500 dolar. Jika dikurangi lagi dengan beban tetap bersama untuk mendapatkan nilai laba operasi, maka overhead tetap bersama totalnya itu kurang dari 100 dolar. Sedangkan untuk penjualan dari administrasi bersama, totalnya itu kurang dari 20.000 dolar. Maka hasil total dari laba operasi sebesar 110.500 dolar. Di mana beban penjualan variabel untuk pemutar MP3 sama dengan 0,05 kali 400 dolar sama dengan 20.000 dolar. Sedangkan yang beban penjualan variabel untuk pemutar DVD sama dengan 0,05 kali 290 dolar sama dengan 14.500 dolar. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Pembahasan sebelumnya tentang perhitungan biaya absorpsi dan variabel memperjelas bahwa persediaan data mempengaruhi laba operasi. Selain biaya produksi dan persediaan, terdapat jenis biaya lain yang terkait dengan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang pertama, biaya terkait persediaan. Saat permintaan terhadap sebuah produk atau bahan baku diketahui hampir secara pasti untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Terdapat 2 biaya utama yang dihubungkan dengan persediaan. Jika persediaannya berbentuk bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber di luar perusahaan, maka biaya-biaya yang terkait dengan persediaan dikenal sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua, alasan-alasan umum untuk menyimpan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misalnya memenuhi tanggal pengiriman. Yang ketiga, untuk menghindari penghentian fasilitas produk karena pertama, kerusakan mesin. Yang kedua, suku cadang yang rusak. Yang ketiga, suku cadang yang tidak tersedia. Yang keempat, pengiriman suku cadang yang terlambat. Alasan-alasan umum penyimpanan persediaan. Yang keempat, untuk menyangga terdapat proses produksi yang tidak andal. Yang kelima, untuk mengambil keuntungan dari potongan harga. Yang keenam, untuk melindung nilai terhadap kenaikan harga pada masa depan. Pengambilan keputusan untuk manajemen persediaan. Yang ketiga, titik pesanan kembali. Titik pesan kembali adalah titik dalam waktu saat pesanan baru harus ditempatkan atau satu dimulai. Line time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomis setelah pesanan ditempatkan atau setup dimulai. Untuk menghindari biaya yang muncul karena tidak memiliki persediaan yang dibutuhkan, short charge, dan untuk meminimalkan biaya yang menyimpan sebuah pesanan harusnya ditempatkan sehingga pesanan tersebut tiba sesaat sebelum unit terakhir dalam persediaan digunakan. Mengetahui tingkatan penggunaan dan line time memungkinkan kita untuk menghitung titik pesanan kembali yang akan mencapai tujuan-tujuan ini. Dengan menggunakan rumus titik pesanan kembali sama dengan tingkatan penggunaan dikalikan dengan line time. Baik, sekian dan terima kasih kami dari kelompok 8 telah mempresentasikan hasil materi kami.